Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Febrianto Putra Raksa dengan NIM 24106060051. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyelesaikan UAS saya dengan mempresentasikan PPT yang saya buat pada UTS, yaitu tentang ijaz Al-Quran. Pertama-tama, kita bisa lihat di sini ijaz Al-Quran. Saya mulai ya teman-teman. Jadi tolong semoga saya harapkan untuk apa yang saya jelaskan pada hari ini dapat memberikan ilmu teman-teman apa itu ijaz Al-Quran. Pertama, pengantar dari PPT ini adalah dalam video yang dibahas jelaskan bahwa video Al-Quran merupakan yang berbeda dengan mukjizat terbesar dari Muhammad pada Allah Wasallam dengan nabi-nabi sebelumnya. Jika mukjizat lain bersifat sementara, maka Al-Quran bersifat abadi dan juga tetap bisa dirasakan hingga sekarang. Oleh karena itu, pembahasan tentang ijaz Al-Quran menjadi penting untuk memahami keistimewaan kitab suci ini, di mana uh, seperti contoh mukjizat-mukjizat dari sebelumnya seperti Nabi Musa, yaitu yang membentangkan laut, maupun Nabi Musa juga yang merubah tongkat menjadi apa? Menjadi ular. Itu semua hal itu termasuk mukjizat. Tetapi mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat yang terus abadi dan hingga sekarang tetap dipakai oleh kaum muslimin. Jadi terdapat pengertian ijaz Al-Quran. Dari penjelasan dalam video yang saya tonton, video ijaz sendiri diartikan sebagai sesuatu yang melemahkan, dapat manusia tidak mampu membandingnya. Maksudnya Al-Quran adalah wahyu yang tidak bisa ditiru oleh siapapun, baik dari segi bahasa, isi maupun kandungannya. Hal ini menjelaskan bahwa bukti Al-Quran benar-benar berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hasil karya manusia. Sebagai contoh, kita bisa melihat dari tahun Nabi Muhammad masih hidup hingga sekarang tidak ada satupun ayat suci Al-Quran yang dirubah dari bahasanya maupun maknanya, di mana para ulama turun-temurun tetap menjaga keaslian dari Al-Quran tersebut. Seperti dalil yang juga disebutkan dalam video tersebut, wa inna kuntum fi rabbi mimma nazalna ala abidin nafatu bisuratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Ya berarti, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad, buatlah satu syarat, surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 23. Selanjutnya, ijaz ini bisa dilihat dari berbagai bahasa. Pengertian yang pertama dari pengertian secara bahasa, materi menjelaskan bahwa satu keajaiban terbesar dari Al-Quran terletak pada bahasanya. Pada masa turunnya Al-Quran, bangsa Arab dikenal sangat ahli dalam sastra, namun mereka tidak mampu menandingi keindahan dan juga susunan bahasa Al-Quran. Maka bahkan hingga saat ini gaya bahasa Al-Quran tidak bisa ditiru dan memiliki keunikan tersendiri. Selanjutnya, apa namanya, dengan bahasa dari segi pengertian yang lain, dari segi ilmiah sendiri, dalam video juga disinggung bahwasanya Al-Quran mengandung banyak isyarat ilmiah yang baru dipahami oleh manusia di zaman modern. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki pengetahuan yang melampaui zamannya. Penjelasan ini memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengetahui, di mana pada zaman modern ini kita bisa melihat beberapa pengetahuan yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran, tetapi baru bisa dibuktikan kalau apa yang dijelaskan dalam Al-Quran ini sangat sekali bermanfaat. Dimana seperti di zaman dulu, kenapa Nabi Muhammad menyuruh kita tidur menghadap ke kanan, dan juga apa namanya, kenapa kita harus makan menggunakan tangan kanan. Nah itu hal-hal yang sudah dijelaskan, tapi baru berada di zaman modern baru bisa dijelaskan secara ilmiahnya. Dari segi syarat, pengertian secara isyarat, selain menjelaskan bahwa Al-Quran juga memiliki keajaiban dalam sistem hukumnya, di mana syarat yang terdapat di dalamnya mampu mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mulai dari ibadah hingga kehidupan sosial.
menariknya, hukum-hukum tersebut tetap relevan dan juga dapat diterapkan dalam berbagai kondisi dan zaman. Di mana terdapat banyak sekali tantangan dari ijazah Al-Quran. Satu poin penting yang ditekankan dalam video tersebut adalah adanya tantangan terbuka dari Al-Quran kepada manusia, di mana Al-Quran sendiri menantang siapapun untuk membuat sesuatu yang serupa dengannya, namun tidak ada yang mampu melakukannya. Hingga sekarang hal ini menjadi bukti kuat kemukjizatan Al-Quran itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dalil yang menjelaskan yaitu pada surat yang sudah saya taruh adalah kulla ini ijtaba'anti insu wal jinnu ala ayya tu bimithli hadal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahiran. Katakanlah, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, walaupun mereka membantu satu sama lain. Dari penjelasan dalam video maupun PPT yang saya buat, saya ingin menyimpulkan bahwasanya Al-Quran sendiri merupakan sebuah mukjizat yang luar biasa yang sudah turun kepada kaum ini, dimana mukjizat-mukjizat sebelum yang sudah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya tidak dapat tertandingi keajaibannya, bukan hanya bahasa tapi secara ilmiah maupun syariatnya, tapi juga terdapat tapi juga pada kandungan ilmu dan syariatnya. Oleh karena itu, sebagai umat muslim kita tidak boleh hanya membacanya, tapi harus kita dapat membacanya, tapi apa gunanya kita membaca apa gunanya kita membaca tanpa kita mengetahui apa yang kita baca. Maka kita sebagai kaum muslimin yang baik, kita harus dapat memahami apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap ayat yang diturunkannya. Dan juga kita perlu memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, di mana apabila kita sudah bisa mengamalkan dan mengerti apa yang terdapat dalam Al-Quran dan mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari, insya Allah kehidupan yang kita dapati itu akan lebih baik daripada sebelumnya. Saya Muhammad Febrianto dengan NIM 24106060051 pamit undur diri. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat membantu para penonton di rumah yang sedang makan, yang sedang tidur, yang sedang rebahan untuk memahami apa itu ijazah Al-Quran. Saya Muhammad Widianto, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.